Hmm. 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 Halo, Kak. Chelsea, sudah lama menunggu di hotel. Kenapa kamu belum datang? Kalau kamu suka dia, kenapa tidak cari dia sendiri? Waktu itu, bertunangan dengan keluargaku, juga demi keluargamu. Kalau kalian benar-benar saling suka satu sama lain, aku bisa merestui kalian. Kamu. Uh, 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 uh. Supaya aku tidak menikah dengan Gu Shaoxi, merancangku. Baru pagi sudah mendekat, sepertinya tidak puas semalam. Ayo. Layanan telah selesai. Jangan terlalu antusias. Saya ada urusan. Pergi dulu. Apa maksudnya? Anggap saya gigolo. Aduh, siapa itu? Bukankah ini putri keluargamu? Aduh, jangan lari. Aduh, jangan lari Nonamu. Tunggu sebentar. Sudah menikah? Mau menikah dengan saya? Saya tidak peduli kamu utusan adik saya atau bukan. Sekarang, semua sudah terjadi. Saya akan minimalkan kerugian. Mulai sekarang, pura-pura jadi pacar saya. Lanjutkan pura-pura sampai selesai. Apa maksud? Apa maksud adikmu atau adikku? Aku jadi pacarmu? Bukan. Tunangan. Kita akrab. Kita sudah tidur bersama, masih belum akrab? Tadi malam aku masuk kamar Bu Shaoxi kan? Apa aku salah masuk? Aku akan cek yang kamu bilang. Nikah? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Kalau aku pulang sekarang, ayahku pasti paksa aku ke keluargaku. Syarat apa? Keluarga memaksaku menikah. Bawa istri pulang. Setengah jam, ketemu di depan catatan sipil. Pakaian. Kamu diam-diam bikin masalah sebesar ini. Aku pulang. Sekarang. Sudah selesai urusan dokumen, aku pergi dulu. Langsung pergi. Telepon saya. Ada apa? Jangan lupa hubungi saya kalau ada peran yang butuh saya. Nona, silakan naik mobil. Bos, Anda baru saja kembali ke negara. Semua pimpinan dan manajer perusahaan menunggu Anda untuk memimpin. Apa yang Anda pegang? Ini sertifikat nikah saya dengan istri. Anda sudah menikah. Kaget? Bukan. Hanya terkejut saja. Puas. Saya sudah menemukan yang Anda minta untuk diselidiki. Kamu yang dulu tinggal di 509 adalah orang kaya baru. Suka main perempuan.
Saya mengerti. Ya, awasi Mu Kian. Segera beritahu saya jika ada informasi. Di sini, Lihat ini. Menurut berita, pernikahan antara Mu Group dan Bu Group di Jiangchen akan dibatalkan. Penyebabnya, karena putri Mu Group bertemu dengan model pria secara pribadi. Kian makin keterlaluan. Aku beri pelajaran. Ayah, tenangkan diri. Ayah, aku sudah pulang. Kamu pulang juga. Siapa pria yang wawancara bersamamu? Bagaimana bisa bersama? Kak, kamu akan menikah dengan Xiaoxi. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu sudah menikah? Hugh Shouken. Nama ini terdengar sangat familiar. Kak, kita akan segera menikah dengan keluargaku. Kau malah menikah dengan orang lain. Sesuai keinginanmu. Kamu diam. Kau membatalkan pernikahan di depan wartawan. Kau mempermalukan keluarga ini. Sudah kubesarkan anak sebandel ini. Ayah, kau sempat ngomel padaku. Urus dia. Jangan biarkan menyusahkan orang. Ayah, lihat dia. Kak, Xiaoxi bilang dia sudah menunggu lama di hotel. Mengapa kau belum ke sana? Bukan, dia memfitnahku. Lanjutkan saja aktingnya. Sampai kapan kau pura-pura? Sudahlah. Meski adikmu yang salah, jangan batalkan pernikahan. Ayah, aku ke keluargaku bawa surat nikah. Setelah cerai baru pergi. Kamu! Sudah. Cukup. Malam ini aku masih ada rapat. Aku ke kamar untuk istirahat. Lihatlah. Ini anak perempuan yang kamu besarkan. Sama saja seperti ibunya yang sudah meninggal. Bantu cari informasi lengkap pria di hotel hari itu. Baik, Nona. Seberapa detail? Seberapa detail? Jumlah rambut dan bulu dada harus aku tahu. Nona, saya sudah menemukan hasil dari yang Anda minta. Semalam, Anda memang salah masuk kamar. Dan Kushal tidak ada di sana. Dari Nona, untuk Anda. Benar-benar adik perempuanku yang baik. Kalau saja tidak salah masuk kamar. Mungkin saya sudah dikeluarkan dari keluargamu. Yuk, kamu benar-benar kejam. Saat saya memeriksa rekaman, saya menemukan kejutan tak terduga. Kejutan apa? Ada yang perlu saya lakukan? Tidak, kirim saja videonya ke saya. Saya punya keperluan lain. Ya. Bagaimana hasil pemeriksaan data Huo Shouxian? Selain informasi check-in, belum ada yang ditemukan. Mungkin nama belakangnya cuma kebetulan. Urusan keluarga kaya tidak penting. Sepertinya ia hanya biasa. Sudah, kamu keluar dulu. Baik. Tampan. Badan juga bagus. Ibu, Liu Qianqian menikah dengan pria lain, berarti aku bisa menikah dengan Xiaoxi. Pertunangan itu janji kakakmu sendiri, menurut dia. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ku Xiaoxi itu suka harga diri. Kalau dia tahu Mu Qianqian menikah dengan orang lain, dia pasti tidak tahan. Maksud ibu, sebarkan masalah ini. Nona mengalami masalah besar. Ada masalah apa? Mu Kian, batalkan pertunangan. Silakan batalkan. Di depan media. Bertemu pria asing. Membuat keluarga aku ditertawakan. Kau pikir masalah ini sudah selesai? Lalu, Apa maksudnya lalu? Batalkan pertunangan. Lalu kau harus ganti rugi untuk keluargaku. Lihat. Ini laporan keuangan bulan ini. Naik 20% dari bulan lalu. Ini tren keuangan detailnya. Direktur Huo, ada masalah. bos? Pengawal menelpon, bilang ada masalah di pihak Nyonya. Dia bilang ingin mengganti kerugian. Kamu yakin
Aku yang harus ganti kerugianmu. Apa maksudmu? Video ini bagus sekali. Bisa nonton tanpa bayar. Harus beli VIP. Tuanku selingkuh dengan adik kandungku. Lalu malah datang ke sini buat ribut. Masih minta ganti kerugian. Tidak minta ganti rugi sudah baik. Oh, Kian, aku beri muka padamu. Berani kamu. Siapa berani bicara seperti itu pada nyonya muda kami? Mengapa kamu datang? Mendukungmu. Xian, kalau kamu tak mau menikah denganku, tak apa. Tidak perlu ajak orang ini untuk membuatku kesal. Nyonya muda lagi. Katakan saja kalau kamu istri Tuan Ho. Berani sekali. Kamu tahu. Apa maksudmu? Kenapa? Gugup, beritahu kalian. Tuan Huo adalah legenda bisnis di Jiangcheng. Bahkan aku sulit bertemu dengannya. Si miskin di depan ini. Mana mungkin dia, Tuan Huo? Tampaknya Hu Xiaoxi belum pernah bertemu Tuan Hu. Haha, langsung saja bicara. Berapa uang yang diberikanmu, Qian untuk pura-pura seperti ini? Istriku yang mencari saya tidak perlu uang. Kakak, sudah cukup pilih suami miskin. Malah suruh dia menggantikan Tuan Hu kedua. Kamu memang tidak percaya sebelum melihat buktinya. Sudah, hentikan omong kosong. Langsung saja pukul. Lihat dia berani pura-pura Tuan Huo. Kedua. Hei, kamu berani mempermainkan saya? Tuan mudaku, mulai sekarang, pertunangan aku dan keluargaku selesai. Lalu, kalian dari mana? Pulanglah ke sana. Nama ayahku bukan untuk panggil. Kamu tahu siapa dirimu? Xiaoxi, dia benar-benar kenal pamanku? Hayang Pihai Yuyu. Laki-laki bernama Yuyu. Pasti aktor yang disewa kakakmu. Tidak kenal nama Bu Xiaoxi, tapi mengaku Gorei. Sungguh lucu. Mana mungkin Liu Qianqian terlibat dengan Eric? Orang ini pasti palsu. Kamu tahu status keluargaku di Jiangcheng? Kamu berani lawan Xiaoxi Ye. Sungguh tak tahu diri. Hu Xiaoxi terkenal tak masuk akal. Terus bikin masalah begini. Bagaimana hidup di Jiangcheng? Tenang saja. Bagi saya, keluargaku tidak ada artinya. Siapa yang tak menganggap keluargaku? Tua, keluargaku bertahan berkat Anda. Tanpa kontrak, keluargaku akan hancur. Berlutut dan minta maaf pada Tua. Aku tidak mau. Kenapa harus berlutut? Aku tidak bersalah. Aku tidak akan berlutut padanya. Tutup mulutnya. Kalian, maaf. Tuan Huo, Nyonya Huo, semua ini pula anak saya. Tolong beri kami keringanan. Cukup, iya istri. Kamu mau memaafkan mereka. Suami, orang seperti ini selalu menindas. Mau aku maafkan? Tidak. Tidak. Dengar. Istriku tidak mau memaafkan kalian. Papaku, ini perusahaanmu. Silakan pergi bersama hewan peliharaan Anda. Hati-hati di jalan. Cepat. Kamu bohong. Tidak. Tuan Ho. Hai, pamanku. Saya ingat dia pernah bilang, Tuan Ho sering di luar negeri. Terakhir kali Anda bertemu dia 2 tahun lalu. Anda yakin tidak salah orang? Apa maksudmu? Kakak aku mana
mungkin bisa dekat dengan Tuan Huo. Ya, ayah, Tuan Huo sangat terpandang. Tidak mungkin menikahimu Qian-Qian yang dianggap tak berguna. Pamanku. Saudaraku juga tertipu oleh kakak. Sementara itu, ia datang untuk meminta penjelasan. Ayah, kamu harus tahu Mu Qian-Qian sudah menikah. Apa kamu mau aku menikahi wanita bersuami? Pamanku, kakakku tidak bisa menikahi saudaraku. Tapi aku juga putri keluargamu. Aku bisa menggantikan kakak menikahi saudaraku. Aku akan bicara langsung dengan tuanmu. Istri, kenapa aku? Saya baru ingin menjelaskan hal ini padamu. Tidak percaya. Dengarkan. Hei, bos, jelaskan padaku. Ceritanya gimana? Bos, tadi bukan pura-pura. Gio! Kamu bilang Hoye sering di luar negeri. Jadi tidak banyak yang tahu wajahnya kan? Kamu suruh aku pura-pura jadi dia kan? Kena. Nonamu. Saran ini dariku. Bagaimana? Berhasil menipu mereka? Tutup. Dadah. Berani juga kamu. Tahu tidak, kalau ketahuan tadi, kamu bakal parah. Kamu sudah membantu. Kali ini aku maafkan. Tapi tidak ada kesempatan lagi. Mengerti. Sibuk ya? Ya. Urusan kerja. Aku tidak mau terima lagi. Terima! Tidak mau terima. Berhenti kerja saja? Bekerja di tempatku. Tentu saja. Gajimu di sini tidak setinggi di sana. Aku bisa jamin kamu dapat 50.000 per bulan untuk uang saku. Terlalu dikit. 100.000. Tidak bisa lebih banyak. Jangan terlalu menuntut. Cari pekerjaan lain. Tapi soal gaji. Saya janji padamu. Saya setuju dengan permintaanmu. Oak. Herji. Departemen SM. Bos, Anda tinggalkan seluruh Hoshie Group, malah jadi karyawan biasa. Terlalu tidak sebanding kemampuannya. Apa yang kamu tahu? Jangan tanya. Terlalu banyak. Tidak ada hal penting di perusahaan. Jangan cari saya. Istri Hanya ada masalah. Lihat! Inilah putri yang kamu didik. Membatalkan pertunangan keluargaku. Dia cari orang pura-pura jadi Tuan Huo. Masalah ini. Kalau keluargaku tahu, keluargamu akan hancur. Kejadiannya sudah seperti ini. Bicara seperti itu tidak ada gunanya. Kakek, kalau kakak putus tunangan dengan keluargaku, bagaimana kerja sama kita? Ayah, Jangan sampai Qian-Qian merusak perkembangan perusahaan kan? Karena Qian-Qian sudah menikah, pertunangannya batal. Tidak boleh begitu. Mungkin Qian tidak bisa menikah, tapi Yuyu kita bisa. Kamu pikir aku tidak tahu maksudmu? Meskipun pertunangan dibatalkan, tidak akan jatuh ke anakmu. Cukup! Qian-Qian menikah diam-diam dia memang salah. Tapi dia tetap cucu kandung saya. Soal ini bukan urusan. Hati-hati agar tak ada yang tahu. Mengerti? Mengerti. Saya akan lakukan sekarang. Chen-Chan, jangan salahkan kakek. Paman Li, kenapa datang? Untuk apa saya datang? Tentu saja mengusir Anda dari perusahaan. Paman Li, ini perusahaanmu. Anda belum punya hak mengusir saya.
Anda menimbulkan skandal besar. Banyak perusahaan hentikan kerja sama dengan MU Group, perusahaan krisis. Sepertinya Anda tak bisa lagi mewakili MU. Apa? Masih diam? Lakukan! Berani! Baiklah, baiklah. Mengusir Anda adalah perintah langsung dari ketuamu. Hari ini Anda harus pergi. Mau tak mau? Kalau kakek ingin saya keluar, mana surat pemecatan? Surat pemecatan. Lihatlah. Baca baik-baik. Surat ini ditandatangani langsung oleh ketuamu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Nona, jangan salahkan Pak Tua. Tindakanmu telah merugikan reputasi dan keuangan perusahaan kami. Tindakan Pak Tua itu wajar. Tunggu. Nona besar. Manager Ji, kenapa Anda di sini? Nona besar. Baru saja Presiden Puo dari Puo Group datang sendiri untuk membahas kerjasama dengan Anda. Katanya, lama Anda di MU Group, kerjasama Puomu tidak akan berakhir. Paman Ling. Tadi Anda sudah dengar. Sekarang situasinya begini. Bagaimana cara menanganinya? Nona besar, jangan-jangan ini hanya strategi penundaan Anda lagi. Saya mau bertemu mitra bisnis saya. Baik, ikuti saya. Bos, semua tugas yang Anda berikan sudah saya selesaikan. Jangan tertawa. Nyonya akan segera datang? Perlu saya cegah? Biarkan dia masuk. Oke? Pasti dia tidak akan mengenali saya. Madam, Tuan Huo sudah di dalam. Halo, Tuan Ho. Saya dengar Anda ingin bertemu saya. Ya, benar. Menurut pemegang saham kami, perusahaan Anda ingin bekerja sama dengan kami. Jadi, saya datang untuk bertemu calon mitra saya. Oh, begitu ya. Siluet ini. Tuan Ho. Yo, Xiaopen. Come on, masih pura-pura. Mohon hormat, Nonamu. Maaf. Saya ada urusan mendesak sekarang. Jika ada kesempatan nanti, saya pasti akan mengundang Tuan Ho makan. Benar-benar nyaris saja. Aku ingin lihat sendiri. Kamu sebenarnya jujur atau bohong? Istri. Kamu di mana? Di kantor. Tunggu di situ. Aku akan datang. Nona, kamu curiga rekan kerja kita, Tuan Ho, adalah Mr. Ho? Datang saja. Langsung tahu. Kakak. Kamu cari apa? Kenapa tidak istirahat di rumah? Ke kantor? Aku dengar. Kamu akan kerja sama dengan Huo Group. Bukan aku yang cari mereka. Mereka yang hubungi aku. Lelucon, keluargamu sehebat apapun, tetap tidak sebanding 1/10 keluarga Huo. Dari mana kamu bilang mereka mau kerja sama? Penasaran kenapa Ho Group tiba-tiba kerja sama? Isi apa? Ya, tidak ada kakek. Coba lihat.
Bukankah kerjasama dengan keluarga Huo itu baik? Kerjasama dengan keluarga Huo sangat penting. Kalau bohong, aku tanggap cucuku. Kakak. Tidak. Kapan aku pernah bohong padamu? Aku mengganggu kalian? Siapa? Mengapa dia ada di ruang istirahatmu? Kakek, itu... Saya perkenalkan secara resmi, dia adalah saya, baru saja. Suami yang baru menikah dan mengurus surat nikah. Namanya Huo Shaochen, juga menantu Anda. Salam, kakek. Mengapa anggap pernikahan sebagai mainan? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Bukan kakek, saya sudah menikah, cerai. Kenapa tidak bisa cerai? Kamu berani sembunyikan hal besar seperti pernikahan dari saya. Uruskan perceraian untuk saya. Tidak, kakek, tidak cerai. Saya juga. Kamu melakukan ini. Kakek serahkan perusahaan. Kakek, selain saya, ada ayah di perusahaan. Jangan bicara soal ayahmu. Kau tahu bagaimana sifat ayahmu. Yesia dan putrinya membodohi ayahmu. Kakek. Saya tahu pernikahan itu bukan main-main. Gu Xiaoxi, main dengan wanita. Kau yakin mau menikahkan aku padanya? 那你放心把我嫁过去。 Perempuan besar tak bisa dikendalikan kakek. Tidak akan campur urusanmu lagi. Saya pergi dulu. Kakek, biar saya suruh orang antar Anda pulang. Kakek, pelan-pelan. Tadi kamu... Kamu di ruang istirahat terus. Aku di ruang istirahat. Kalau bukan di sana, gimana lagi? Barusan Direktur Huo yang aneh itu mirip Huo Shaochen. Kalau mereka bukan orang yang sama, apakah Huo Shaochen itu anak luar nikah Tuan Huo yang tinggal di luar? Xiaolan, aku di sini. Tolong selidiki identitas asli suamiku. Siap, segera berangkat. Istri? Tidak peduli. Tidak peduli siapa aku. Kamu tetap istri terbaikku, benar kan? Nona, besar pihak Huo menelepon. Mereka minta tanda tangan kontrak besok siang. Mau pergi sendiri? Tentu saja saya pergi sendiri. Besok saya akan ke keluarga Huo untuk menandatangani kontrak. Ikut saya, Songlan antar pakaiannya. Baik. Mau pergi bersama? Oke, pergi. Nona, sebelum datang, aku sudah cari tahu. Huo Tuan tidak punya anak di luar nikah. Aku dengar soal anak di luar nikah. Tidak ada. Maksudku, kamu sangat mudah dirawat. Tidak, boros uang. Suka... Pertahankan aku di sisimu. Karena aku hemat uang. Jangan pelit. Aku bisa naikkan gaji kamu. Maaf, kalian berdua tidak bisa masuk. Maksudnya? Maksudnya hotel sebaik ini, kamu ajak model laki-laki murahan ke sini. Tidak takut merusak nama baik hotel. Meskipun aku ajak model pria, setidaknya lebih pantas daripada kamu ajak tunangan kakak kandungmu. Dia mengganggu aku. Cuma model laki-laki murahan yang pura-pura jadi tuan kedua. Mau ribut sama dia buat apa? Benar juga. Kalau begitu, mari kita masuk dulu. Kakak, kamu tinggal di sini bersama model lelaki itu.
Maaf, kalian tidak bisa masuk. Saya kesini untuk bertemu Pak Huo membahas pekerjaan. Kalau kerjasama tertunda, kita kamu tangguh. Maaf, Pak Mo. Satpamnya baru. Tidak kenal Anda. Saya antar kalian masuk. Silakan. Mengapa dia panggil Marie? Tidak. Dulu kerja sini. Rekan kerja. Jangan-jangan manajer ini juga aktor yang kamu sewa? Kami semua rekan kerja. Pengalaman kerjamu cukup beragam. Kamu tidak suka aku? Tidak. Maksudku, semua pekerjaan itu setara. Aku suka pria yang praktis. Ayo. Hei, sini. Semua mitra ada di dalam. Langsung masuk saja. Silakan. Bukan kamu kian-kian sedang tertahan di pintu. Bagaimana bisa? Apa yang kamu lakukan di sini? Xiaoxiji. Aku lihat kakakku bersama pria yang pura-pura jadi aja. Masuk ruang. Tanda kontrak. Apa maksudmu? Hei, jangan buru-buru. Hari ini bukan pesta Nui. Wah, nanti kita undang NY. Wah, untuk melihat hukuman mereka. Baik, saya akan segera undang Nel Iho. Nanti kita lihat bagaimana kamu jenguk. Akhirnya, Anda datang juga. Hehehe. Kenapa Anda tidak beritahu kami lebih awal soal kepulangan Anda? Siapa yang bersama Anda? Mari duduk di meja. Berpura-pura jadi Anda di depan banyak orang seperti ini. Jarang bertemu. Hari ini harus minum bersama. Tidak usah bersulam. Silakan duduk. Dia tidak kuat minum, saya bisa minum untuknya. Saya minum untuk semua. Saya minum lagi untuk semua. Setuju minum? Mari tanda tangani kontrak. Tanda tangan. Pasti tanda tangan. Tidak ingin lihat kontrak dulu sebelum tanda tangan? Ada tanda tangan, kami ikut. Untuk Anda, kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Apa ini? Yang tidak tahu diri, berani menantang tuan kedua. Sini, keluar! Dia sama sekali bukan tuan kedua Huo. Dia penipu. Saya kerjasama dengan Huo Group bertahun-tahun. Saya tahu tuan kedua. Benar. Kami tidak pernah salah mengenali tuan kedua. Kalian bersikeras bilang dia tuan kedua. Tuan kedua sedang di luar negeri. Tidak ada kabar dia kembali. Kalau bukan dia penipunya, siapa lagi? Kakak, kau bohongi aku itu masih wajar. Cuma, dia datang hanya untuk menipu para bos. Biar aku kasih tahu kalian. Nyonya Tua Huo sedang ada di hotel ini. Sebelum masuk tadi, saya sudah meminta staf hotel membawa Nyonya kemari. Jadi, dia palsu atau bukan? Langsung terlihat. Saya ingin tahu, siapa berani berpura-pura jadi cucu saya? Benar, menurutmu ada yang ingin menjadi cucu saya? Saya Nyonya Tua. Kalau Anda sudah di sini, biar si penipu menerima akibatnya. Yang akhirnya ternyata penipu ini berani mengaku sebagai tuan muda. Anda harus menegurnya. Mana orang yang berpura-pura jadi cucu saya? Mana orangnya? Kian, keluar! Seseorang! Keluarkan mereka berdua! Nyonya, dengar penjelasanku! Nyonya, dengarkan saya! Nyonya!
Untung aku lari cepat. Jangan lagi mengaku sebagai Tuan Huo kedua. Kalau tidak, kita bercerai. Kalau tidak setuju. Kok kamu tidak tahu berterima kasih? Aku sudah banyak membantu, sekarang malah mau cerai. Kamu pikir jadi NW Huo itu mudah? Tidak, aku hanya membetulkanmu. Berbohong itu buruk. Benarkah? Teleponmu berbunyi. Halo, kakek. Baik. Kakek memanggilku pulang. Aku pergi dulu. Kakek. Hai Qianchen. Kemarilah, cepat ke sini. Bagaimana urusan kerjasama? Kakek, bagaimana kau tahu? Kemari. Lihat, ini. Apa ini? Lihat saja, kamu akan tahu. Sudah lama aku ingin memberikan saham ini padamu. Nanti jadi hadiah pernikahanmu. Menurutmu? Tidak bisa. Kek, aku tidak bisa menerimanya. Tidak mau. Masa aku harus tinggalkan untuk Yesia dan ibunya? Kita lihat saja nih. Orang tua. Kalau kamu tidak mau, apa harus kubiarkan Yesia dan ibunya mempermainkan ini? Kamu tua, licik. Selama bertahan-tahan aku melayanimu dengan sepenuh hati. Bukan hanya tidak dapat keuntungan. Sekarang bahkan saham pun bukan milik. Kakak. Saham ini akan saya simpan dulu untuk Anda. Tapi tenang, selama saya di sini, saya tidak akan biarkan perusahaan hancur oleh Yesia dan ibunya. Cucu kakek sudah dewasa. Bagus. Ini, ambil. Kakek akan mengantar kamu keluar. Kakek pelan-pelan. Kakek, saya pamit dulu. Hati-hati di jalan. Kakek memang baik. Ayah, ini saya dengar saham itu udah diberikan ke Emil Chen. Perusahaan milik saya, saham milik saya. Saya mau kasih siapa? Bukan urusanmu. Ayah, aku tadi dengar semuanya di depan pintu. Kamu mau berikan semua saham perusahaan ke MU Kian, saya dan Mu Yan tidak dapat speser pun. Ada ayah seperti ini. Karena kamu bertanya, saya akan jelaskan semuanya. Selama kamu belum cerai dengannya, kamu tidak dapat saham keluargamu. Aku anak kandungmu. Bagaimanapun juga, aku juga punya hak. Anak kandung! Anak kandungku sendiri bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak putri kandungnya. Ayah, jangan pergi. Kalau belum jelas, aku tidak izinkan pergi. Ayah. Suami? Ayah? Nona, Wan sedang ada masalah. Apa maksudmu? Kenapa tadi kamu mendorongku? Suami, tadi jelas kamu yang bertengkar dengan ayah. Aku cuma ingin menghentikanmu. Kalau Mu Kian tahu, bagaimana? Apa maksudmu? Jangan marah dulu. Masalah sudah terjadi. Yang paling penting sekarang adalah soal saham. Kalau ayah benar-benar kenapa-kenapa, ini Kian punya semua saham. Kita berdua akan dikeluarkan dari rapat pemegang saham. Kakek! Apa yang ingin Anda katakan, kakek? Kakekku jadi begini. Apa kamu yang menyebabkan? Apa bicara? Kakek, tenang saja.
Aku pasti akan menemukan pelakunya. Paman Li. Nona, saya ingat villa ada kamera pengawas. Ikut aku, cek sana. Apakah kamu yang membuat kakekku seperti ini? Apa? Bicara. Mu Qianchen, mengapa kamu berpikir seperti itu tentang ibumu? Kakek, tenang saja. Aku pasti akan menemukan pelaku yang mencelakakanmu. Paman Li. Nona besar. Aku ingat villa punya kamera pengawas. Kamu ikut aku untuk memeriksanya. Kakek. Istirahatlah dulu. Tunggu aku kembali. Ayah, jika aku menemukan dia terlibat, aku tak akan membiarkan dia lolos. Jika MU Kian-Kian melihat rekamannya, nanti MU yang pasti tahu yang mendorongnya jatuh dari tangga adalah aku. Tidak boleh terjadi. Suami, masalah ini serius. Kalau Mu Kian-Kian dapat CCTV, bukan saham, kita berdua pasti diusir dari keluargamu. Apa yang harus kita lakukan? Biar aku urus. Pulanglah sekarang. Hapus rekaman CCTV hari ini untukku. Ini bukan urusan saya. Saya hanya... Paman Li, simpan CCTV. Saya ke rumah sakit. Kita urus nanti saat saya kembali. Nona kedua, silakan minggir. Yuyu, bagaimana? Sudah hapus rekaman CCTV? Belum, Bu. Mu Kian-Kian tahu semuanya. Baik, saya mengerti. Biar saya tangani. Jangan ikut campur. Orang tua, kau tidak pernah anggap aku keluarga. Saya akan mengantar kamu. Lakukan dengan cepat, jangan ketahuan. Kamu tidak boleh masuk. Minggir. Apa yang kamu lakukan? Pasien sudah tidak ada detak jantung. Tidak mungkin. Kakek. Kamu... Ayah! Mu Qianchen, kakekmu sudah menyerahkan sahamnya kepadamu. Mengapa kamu masih menyebabkannya meninggal? Dokter itu yang menyebabkan kakekku meninggal. Kamu mau kemana? Yesia, nenekku mengalami masalah semua karena kamu. Cukup! Mu Qian-Kian, ini kamar pasien kakekmu. Sampai kapan kamu terus ribut? Mu Qian-Kian masuk. Ayah berhenti bernapas. Pasti ulah dia. Seseorang, tangkap dia. Aku di sini. Tak ada yang berani sentuh istriku. Mu Qian-Kian, bunuh kakekmu. Sekarang kamu malah merebut hartanya bersama penipu ini. Kamu sungguh kejam. So, kalian keluar. Ayah. Keluar. Hei, kremasi jenazah Mubei untukku. Dan siapkan surat wasiat palsu. Mu Qianchen, meski semua saham diberikan padamu oleh Mubei,
Aku tetap akan mengambil semuanya kembali. Harta keluargamu hanya milikku. Maaf, aku gagal melindungi kamu dan kakekmu. Ini memang bukan salahmu. Tuan Huo, aku ingin minta bantuanmu. Apa itu? Kamu yakin? Orang yang mencelakai kakekku harus menerima balasannya. Ibu, surat wasiat palsu sudah selesai. Saya akan kaya. Suruh dia adakan rapat wasiat. Tuanmu sudah diperiksa. Tuanmu memang meninggal karena serangan jantung mendadak. Bukan karena jatuh dari tangga. Bukan karena jatuh dari tangga. Sudah tahu. Orang dari rapat pemegang saham datang. Mereka bilang ayah sudah tinggalkan wasiat di brankas. Bukankah ayah bilang warisan untuk Mu Qianqian? Suami, sebenarnya saat di ruang kerja, ayah ingin beri saham ke kita. Gara-gara Mu Qianqian menghasut, ayah jadi lemah hati, akhirnya kasih saham ke Mu Qianqian. Lagi-lagi, Mu Qianqian. Kok bisa punya anak sejahat itu? Suami, jangan marah dulu. Sekarang yang penting, selesaikan soal wasiat dulu. Nanti akan ada campur tangan dari Mu Qianqian lagi. Kabari semua pemegang saham untuk datang ke rumah. Semua sudah hadir, umumkan surat wasiat. Tunggu. Mengapa kamu datang? Saya cucu kandung kakek. Saat pembacaan surat wasiat penting, hadir. Kakek, baru meninggal. Kakak, kenapa kamu datang membuat keributan? Aku yang bertindak gegabah. Atau surat wasiat kalian sebenarnya palsu? Apa maksud omonganmu? Mu Qianqian, kamu yang menyebabkan kematian direkturmu. Kami belum sempat menuntutmu. Kamu malah datang sendiri ke sini. Qianqian, sampai kapan kamu mau terus membuat masalah? Buat apa bicara lagi dengannya? Tangkap dia! Ayah, kakak memegang 6% saham perusahaan. Sekarang dia sudah membunuh kakek. Saham itu harus diambil kembali. Kini dia menyebabkan kematian direktur utama. Dia tidak layak memiliki sahammu, bro. Aku tidak layak. Memangnya pembunuh ini layak? Kenapa masih diam? Tahan dia! Berhenti! Siapa berani coba? Sudahkah kamu lakukan yang aku minta? Saya ingin meminta bantuan kamu. Apa itu? Akses CCTV, rumah sakit. Cari siapa celakakan kakekku. Orangnya ada di luar. Asisten khusus. Saya membawa kejutan untuk kalian. Mu Qianqian, tega sekali membawa orang sembarangan ke villa. Dia bukan orang sembarangan. Kamu pasti kenal dia, kan? Operasi kakek saya. Dia yang melakukannya. Mu Qianqian, kenapa kamu membawanya ke sini? Apa maksudmu? Artinya, kematian kakek saya bukan kecelakaan. Pembunuhan direncanakan. Lucu. Direktur jatuh dari tangga karena terpeleset. Jadi dia dirawat rumah sakit. Tidak mungkin karena dijebak. Apa yang kalian bicarakan? Bukankah direktur jatuh sendiri dari tangga? Dia hanya menghindari tanggung jawab. Panggil orang. Keluarkan Mu Qianqian dan penipu ini. Dokter ini juga. Keluarkan semua. Ceritakan semua yang kamu tahu. Bapamu, dia yang menyuruh saya dan memberi saya 1 juta. Dia meminta saya menyuntikkan obat ke tuanmu. Saya dijebak. Saya punya bukti. Dia. Berapa banyak uang yang Mu Qianqian berikan padamu? Kamu berani berbohong seperti itu? Ini adalah cek yang dia berikan. Namanya tercantum sebagai pengirim.
Apa yang sebenarnya terjadi? Saya dijebak. You Qian. Ini hanya chat. Itu tidak membuktikan apapun. Keras kepala. Ada saksi dan bukti. Kamu masih membantah. Sia! Wanita kejam! Itu semua tipu daya Mukian. Suami, percayalah padaku. Yang hanya ingin menguasai harta keluargamu. Suami, percayalah padaku. Sia. Tidak menyangka kamu sejahat itu. Mu yang tidak punya istri sejahat kamu. Ayah, kenapa kamu percaya omongan Mukian? Muyan, aku sudah berjuang untuk keluargamu bertahun-tahun. Dan sekarang malah ingin mengusirku. Mu Qianqu, kamu sudah dapat rekaman kejadian kakekmu? Kenapa tidak tunjukkan? Takut mereka tahu itu ulah putranya sendiri. Mendorongnya sendiri. Sia. Kamu ngomong ngawur lagi. Ku buat kamu diam. Bawa dia keluar. Jangan masuk rumahmu. Tunggu sebentar. Kamu ingin aku tunjukkan video ke semua orang? Aku turuti. Muyan, dia ayahmu. Mengapa kamu menyakitinya? Muyan, jika kamu tidak baik padaku, kamu juga tidak akan baik. Tadi semua orang melihat video ini. Tampaknya ayahku yang mendorong kakek. Sebenarnya, ada seseorang di belakang yang mendorongnya. Orang itu adalah Yesia. Di video, sepertinya MU yang mendorong direktur. Tapi sebenarnya Yesia yang mendorongnya. Mengapa kamu mendorongmu? Bukan aku. Kamu tetap bersikeras. Bukti dan saksi ada di sini. Kamu masih menyangka. Berani melakukan, tapi tidak mau tanggung jawab. Ayahmu tetap tidak bisa bersih. Kamu lebih tahu daripada aku apakah ayahku bersih. Aku sudah lapor polisi untukmu. Kamu wanita jahat. Usir dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Ibu. Lepaskan aku, Ibu. Yo, Ibu tak bisa apa-apa. Yu Qian sudah punya semua saham dan pasti akan mengusirmu dari keluargamu. Yo, temui Gong Shaoxi. Dia pasti akan membantumu. Ibu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ayah salah paham sama kamu. Ayah, sebenarnya surat kepemilikan saham dari kakek ini. Saya hanya sebagai penjaga sementara. Surat ini memang. Dengar aku. Hal ini sudah berakhir. Saya pulang dulu soal surat saham. Bagaimana kamu ingin mengaturnya? Qian dan Yexia sudah pergi dari rumah ini. Saham ini tidak akan saya berikan padanya. Saya juga tidak pantas mengambil saham ini. Mulai sekarang, kalian yang tentukan perusahaan ini, ayah tidak akan ikut campur lagi. Istri, jangan sedih. Sepertinya saya tidak pernah menanyakan kondisi ekonomi suami saya. Kamu mau pindah? Tinggal bersamaku. Boleh saya bertanya sedikit sesuatu kepada kamu? Kamu punya rumah? Pasti ada. Ayo. Mau kemana? Nanti kamu tahu, aku punya kejutan. Kenapa bawa aku ke sini? Lihat rumah pernikahan kita. Rumah pernikahan. Itu... Aku tahu semua pria ingin jadi kaya. Tapi, kenyataan sering kejam. Aku tahu maksudmu. Ayo pergi. Tidak mau pergi. Villa ini pasti mahal kan? Kamu ragu kemampuan suamimu?
Kamu kan katanya nggak punya uang. Kapan aku bilang nggak punya uang? Kalau punya uang kenapa jadi gigolo? Bukan maksudku kamu punya uang. Sayang, bukan. Sebenarnya ada hal yang belum aku ceritakan. Sebenarnya aku adalah... Ayah, tadi aku bereskan barang peninggalan kakek. Cincin gioknya hilang. Kok bisa Tiba-tiba hilang. Aku akan kembali mencarinya. Aku mau pulang sebentar. Mau ikut. Kamu belum bilang suka atau tidak dengan rumah ini. Aku paham maksudmu. Tapi aku bukan orang yang mementingkan materi. Kakak, cincin yang kamu suruh cari akan muncul di lelang 3 hari lagi. Kirimkan lokasi. Aku langsung kirim. Tapi, kakak, cincin yang kamu minta itu giok. Kualitas terbaik. Harganya mahal. Kalau kamu membelinya untuk istri tahu identitasmu. Hari lelang, aku jujur identitasku padanya. Oh ya, bilang ke nenek datang ke lokasi hari itu. Baik, bos. Tutup. Sudah ditemukan. Lusa ada lelang, cincin giok jadi barang lelang. Pasti dulu dicuri oleh Yesia dan dijual. Ayah, tenang saja. Kami akan menangkan cincin giok itu. Cincin. Cincin giok ini warisan keluarga. Kalau menang bisa keluar banyak uang. Semua salah aku. Kalau bukan tertipu Yesia, kakek tidak akan kenapa-napa. Cincin giok tadi dicuri. Istriku, biar aku yang urus. Cincin giok kakekku kualitas JT terbaik. Tahu berapa uang yang dibutuhkan untuk menangkan itu. Kalau kamu menangkan, keluargamu bisa bangkrut. Ada aku, takut apa? Percayalah padaku. Ayah, istirahat di rumah beberapa hari. Serahkan urusan cincin giok pada kami berdua. Baik. Halo, Song, Lan. Kebaikan bagian saham saya. Dapatkan 50 juta. Baik. Bukankah ini kakak perempuanku? Kenapa bersama model laki-laki itu? Mukian, kenapa kamu di sini? Kalian berdua bisa di sini? Kenapa aku tidak bisa? Lihat itu. Kamu kira aku mudah dibohongi? Kamu model laki-laki, jangan keterlaluan. Semoga kalian segera punya anak. Pasti! Saudara Chelsea jauh lebih baik dari model laki-laki itu. Ayo, sayang. Tunggu saja. Tuan Dua, kamu benar-benar merahasiakan kepulanganmu kali ini. Belum balik. Siapa? Dia? Nanti aku beritahu. Ini dia barang utama lelang Cincin Giok Top. Harga awal 10 juta, lelang dimulai. 20 juta. 50 juta. Kian pihak, aset keluargamu cuma 500 juta. Coba aku lihat bagaimana kamu melawan aku. 55 juta. $80 juta. Mucianchen, aku tidak percaya orang palsu di sampingmu bisa bayar 80 juta. Bapak ini tawar 80 juta, ada yang lebih tinggi. 80 juta sekali. 80 juta, 2 kali. 100 juta. 100 juta. Jika ada apa? Huo Shaokan. Kamu tahu tidak? Bagaimana membayar dan kembalikan barang lelang? Siapa bilang mau kembali? Tahu arti 1 miliar? Jangan kabur, lanjutkan. 1 miliar. Pertama, 1 miliar. Kedua, 1 miliar. Ketiga, transaksi selesai. Selamat kepada Tuan Ho atas barang ini. Tuan muda.
kembalikan. Bisa cicil. Nyonya, semua perusahaan kami didanai Tuan Muda. Semua barang lelang milik beliau. Bukankah tadi kamu panggil dia apa? Ye. Ya, Mana mungkin. Kamu tua Yeye? Ikut aku. Iya. Kemari, kenalkan pada semua. Ibunya adalah istri saya, Huo Xiaoxing. Jangan biarkan siapapun menindas dia, terutama kalian berdua. Saya tak akan beri muka. Kalian pihak. Tidak mungkin. Dia bukan Hu Erhi. Kakak, kamu habiskan 1 miliar uang sendiri. Kamu masih berpura-pura di sini. Kamu benar-benar Huiri. Asli. Ayo pergi. Berhenti. Bagaimana? Mencari pengganti Huo Eri, lalu mau kabur begitu saja? Apa maumu? Tentu kamu si penipu harus bayar harganya. Kalian masih bengong. Tangkap kedua orang itu sekarang. Siapa berani? Nenek. Nue. Huo. Mengapa Anda datang? Cuma lelang kecil, perlu lapor sama kamu? Mau pulang? Kenapa tak bilang ke nenek? Nenek, ini temani menantu Anda. Tak sempat pulang. Kian, tenang saja. Nenek sudah datang, akan membela kamu. Siapapun yang berani menyakitimu, pasti kuusir dari Jiangcheng. Tidak mungkin. Kuahnya kan di luar negeri. Bagaimana bisa kenalmu Kian? Kalian berdua dengar baik-baik. Mulai sekarang, tak ada lagi gugup di Jiangcheng. Kalian berdua angkat kaki. Jangan muncul lagi di Jiangcheng. NY Huo. Hut. Ayo, pergi. Lagi, saya ingatkan. Wu Qian adalah menantu keluarga Huo. Siapapun yang tidak hormat padanya, menentang keluarga Huo. Qianchen, kamu sudah bersama Shao Chun? Haruskah pindah dan tinggal bersama? Nenek, aku sedang sibuk kerja akhir-akhir ini. Nanti saja. Begitu, ya. Anak ini menikah pun tak bilang apa-apa. Makanya baru ketemu sekarang. Nanti kalau dia bikin kamu marah, bilang ke nenek. Pasti aku tegur dia. Nenek, terlalu memihak ya? Dia menantuku. Tentu aku memihak dia. Baiklah, kalau begitu aku tak ganggu kalian lagi. Aku pulang dulu. Nenek, hati-hati di jalan. Nenek, hati-hati. Balik ke pemiliknya. Istriku. Jangan panggil aku istri. Aku bukan istrimu. Kamu bohongi aku, ya? Bohong lagi. Ini bohong yang baik. Hahaha. Maaf, silakan ambil pinggir. Maaf, aku tidak sengaja menyembunyikan darimu. Aku tidak sengaja. Kalau bukan karena lelang hari ini. Sampai kapan kamu mau sembunyikan dariku? Aku salah. Kalau tidak begini. Bagaimana aku bisa menebus kesalahan agar kamu senang? Ini bukan soal kompensasi. Kamu terus bohongi aku. Kalau tidak seperti ini caraku tulus. Aku akan tulis semua hartaku atas nama kamu. Bagaimana? Pikir dulu. Sungguh, aku cinta kamu, istriku. Hayo, naik mobil. Biar aku pikir dulu. Bilang, bos, tanah di utara kota, perusahaan kita terpilih untuk proyek lelang. Baik, aku kembali ke kantor sekarang. Pakai proyek lelang ini untuk pujuk istriku. Istriku pasti akan memaafkanku. Song Lam, bukankah aku pernah bilang jangan ganggu aku saat kerja? Istriku masih marah.
Jangan marah. Lihat ini. Kamu pasti tidak akan menyesal. Percaya padaku. Lihat. Jangan kira kamu bisa membujukku dengan proyek ini. Jangan kira dengan cara ini aku bisa memaafkanmu. Istriku, ini proyek dari luar negeri. Kalau berhasil, keuntungannya besar. Bekerja samalah denganku. Kita raih proyek ini bersama. Kamu benar-benar baik hati. Baiklah, aku setuju. Istriku? Tapi jangan pikir aku sudah tidak marah. Banyak perusahaan ikut tender ini. Nyonya Huo, saya hanya beri kamu kesempatan ini. Bisa dapat proyek ini atau tidak, tergantung kemampuanmu. Kalau bisa dapatkan proyek ini, mesti tak perlu khawatir kerjasama ke depan. Ini juga kesempatan untuk berkembang. Baiklah. Benarkah? Kamu sudah tidak marah? Marah. Hai, Kian. Lusa kamu ada waktu? Nenek, ulang tahun, mau adakan pesta kecil, mau kenalkan kamu ke teman-teman. Nek, tenang. Saya pasti datang tepat waktu. Ran, pesta kali ini. Nyonya Huo akan umumkan istri muda keluarga Huo. Jangan-jangan kamu? Keluarga Q dan Huo sudah lama bersahabat. Istri muda kedua pasti Ran. Hei, Ran. Siapa dia? Baju sama. Siapa kamu? Kenapa bajumu sama dengan punyaku? Baju ini dirancang khusus oleh Miss Haisui. Cuma ada satu di dunia. Mau tahu kenapa kamu bisa pakai baju yang sama denganku? Ranan adalah calon nyonya keluarga Huo. Mustahil pakai barang palsu. Benar. Ini ulang tahun nyonya tua keluarga Huo. Kamu pasti cari masalah. Kalian berdua. Segera usir wanita ini. Aku mau lihat siapa yang berani usir menantuku. Nyonya, salah paham. Kami tidak mengusir Miss Q. Kami ingin usir wanita yang bajunya sama dengan menantu Anda. Nenek. Ya? Kian, jangan takut. Nenek ada di pihakku. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Menantuku tidak mungkin pakai barang palsu. Maksud Anda? Dia menantu Anda? Apa? Nenek Huo? Tidak semua orang bisa menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo. Wanita seperti itu tidak pantas untuk Shao Chun. Kalau dia tidak pantas, kamu lebih tidak pantas lagi. Nenek Huo, calon menantu yang saya pilih sendiri. Saya tahu pilihannya. Kalau kamu berani mengganggunya lagi, jangan salahkan saya bersikap keras. Kian, ayo pergi. Kita tidak perlu memedulikan orang yang tidak beradab. Ayo. Ranan, bukankah kamu bilang kamu nyonya muda keluarga Huo? Kamu pakai barang palsu, bahkan hampir buat kami menyinggung nyonya tua. Jiao. Kamu pikir kalau disukai nyonya tua, bisa langsung jadi nyonya muda keluarga Huo? Mimpi saja. Cari tahu tentang seseorang untuk saya. Nenek, hari ini ulang tahun Anda. Ini hadiah ulang tahun dari saya. Semoga disukai. Nyonya, ini kalung zamrud yang saya pilih khusus untuk Anda. Saya belinya setelah keliling Jiangcheng. Saat membeli, saya langsung terpikir kalung ini sangat cocok untuk Anda. Ini kan kalung keluaran terbaru dari pekan mode kemarin. Kabarnya harganya miliaran. Dibandingkan, gelang pemberianmu Qian terlihat tidak berharga. Orang yang memberi hadiah sehemat itu, Nyonya suka. Kalian pikir Kian memakai cara tidak terhormat? Saya bahkan tidak tahu gelang pilihan saya untuk nenek. Ternyata tidak layak. Datang, Riku. Ya. Lihat, ini apa? Apa ini? Ini hadiah yang saya pilih khusus untuk nenek. Saya sangat puas dengan hadiah dari kalian berdua. Nenek, ini gelang yang saya pilih bersama tante untuk Anda. Nenek, kalau milikku? Gelang ini berasal dari zaman Ming dan Qing.
Selain itu, hadiah dari cucu saya tidak bisa dinilai dengan barang berharga seperti ini. Aduh, gelang mincing. Pasti sangat mahal. Nona Q juga dari keluarga terpandang di sini. Pakai barang palsu tak masalah. Tapi kenapa hadiah yang diberikan tidak layak? Sungguh lucu, hahaha. Ini pesta saya. Kamu sudah datang. Haruskah kamu pindah dan tinggal bersama saya?奶奶，浅浅因为工作有点忙，搬过来的事儿呢。 Nenek, aku sedang sibuk kerja akhir-akhir ini. Selesai, aku pindah sini. Baik apapun yang Kian bilang, ayo pergi. Istri, aku salah. Sudah dipikirkan soal tender kemarin? Tidak. Istri... Siapkan hadiah untukku. Aku akan mengantar langsung ke keluarga Huo. Mu Kian, aku yakin tidak semua keluarga berpihak padamu. Aku pulang. Tanda... Besok berkantor kamu tanda tangan. Oak. Tidur nyenyak. Selamat malam. Silakan, Putri. Mu, Chan. Kamu orang berpengalaman. Jangan malu. Tidur lebih awal. Besok ada kontrak di Ho Group. Kamu karyawan perusahaan kami? Saya kesini untuk tanda tangan kontrak dengan si Chuho. Kamu ngapain? Dengar, saya putra dari Poor Group. Asal kamu temani saya baik-baik. Kontrak berapapun bisa saya berikan. Jangan pegang saya. Siapa? Ayo. Kamu ingin kehilangan kaki ketiga? Istri, kamu baik-baik saja. Suami, dia menyakiti. Dia wanita yang kamu sembunyikan dari keluarga dan nikahi diam-diam. Kalau tidak hormat kakak ipar, aku akan keluarkanmu dari perusahaan lewat rapat dewan. Kenapa? Aku juga bermarga Huo. Kenapa? Menindas menantu. Nenek, kenapa datang? Hayam Piha, aku ingin tanya, kapan menantu cucu akan kembali ke rumah? Siapa sangka malah bertemu orang luar menindas menantu cucuku? Sungguh kecewa. Kian, apa kamu takut? Baik, Nek. Nenek, maksudnya siapa orang luar? Sebagai orang tua, apa aku tidak boleh menegur kamu? Aku... Chen, ini simbol ibu utama keluarga Huo. Aku serahkan padamu. Mulai sekarang, siapapun keluarga Huo lihatmu, sama seperti lihatku. Kalau ada yang berani menindasmu lagi, akan aku usir dari keluarga. Nenek, kamu memberikan hadiah yang sangat berharga. Barang milikku. Aku ingin memberikannya kepada siapa saja. Tak perlu izinmu. Terima kasih, Nenek. Kian, pakailah gelang ini baik-baik. Nanti tidak ada yang berani mengganggumu. Oh ya, Shaojun bilang, perusahaan mereka sedang menyiapkan sebuah proyek. Mereka memilih perusahaanmu. Baik, bagus. Kalian bekerja sama. Nenek sangat senang. Nenek, mari bicara di kantor. Bisa saja ada yang berniat buruk mendengar sesuatu. Kebetulan nenek sudah masak siang. Makanlah bersama Shaojun, baik.
Jangan buat takut. Tolong cek, proyek apa saja di tangan kakakku. Sudah, tutup. Ibu, ada masalah. Masalah apa? Nenek benar-benar memberikan pusaka keluarga pada wanita itu. Benar asli. Bu, kalau Mu Kian benar-benar menikah masuk keluarga Huo, kita berdua tidak punya tempat lagi. Perempuan tua ini benar-benar tidak berpihak pada keluarga. Yang ini juga. Lia, aku baru saja menemukan. Perusahaan kami baru menandatangani proyek tender. Tapi kakakku ingin bekerja sama dengan Mu Kian. Ibu, tahu tidak? Proyek tender, keuntungan tahunan bisa mencapai ratusan juta. Aku bisa kerjakan sendiri. Kakak malah memberikan proyek kepada orang luar, benar kan? Cari orang di kantor. Ambil penawaran harganya secara diam-diam. Mengerti. Saya berangkat sekarang. Huo Shaoken. Kamu ingin kerja sama proyek dengan wanita itu. Saya tidak akan biarkan kamu berhasil. Ini semua dibuat oleh nenek sendiri. Chen coba rasakan. Enak? Enak sekali. Nek, Hehe, makan lebih banyak kalau suka. Pindah saja ke sini. Nenek akan masak makanan enak tiap hari. Istriku. Nenek tanya, kamu baik Nek, saya mau pindah. Baik. Saya akan pulang dan minta pembantu siapkan. Sampai jumpa, Nek. Saya juga mau makan. Mau mengolokku. Istri, oh ya, Kamu sudah janji ke nenek untuk pindah. Pindah hari ini saja. Tidak bisa, barangku belum dikemas. Kemas. Apa? Kamu langsung saja. Kalau kurang apa-apa, aku belikan. Bagaimana? Ma, kakak bawa wanita itu lagi. Kembali ya, kembali. Ribut apa? Di mana, nenek? Mana saya tahu. Cari sendiri. Kamu bawa istri pulang, seharusnya sapa saya sebagai ibu. Kenapa ribut? Kian akan jadi kepala keluarga ini. Dia tidak perlu sapa siapapun. Ma, maksud Anda apa? Saya juga istri Singkun. Istri Xiao Chen pulang. Harusnya sapa saya. Menantu saya di sini. Kian, ikut nenek ke kamar Xiao Chen. Ayo, Kian, lihat sini. Ini kamar Xiao Chen. Lihat, spray dan selimut sudah diganti. Nenek sudah suruh orang menggantinya untukmu. Kalian berdua tinggal di sini mulai sekarang. Kalau butuh sesuatu, langsung bilang ke nenek. Ada apa? Kalian sudah menikah. Masa tidak tinggal bersama? Benarkah? Haha, baiklah. Kalian istirahat. Nenek mau buatkan makanan untuk kalian. Ada apa? Tidak, ingin tinggal bersamaku. Mau kemana? Nenek ingin mendukung kita. Apa pendapatmu? Oke? Saya ke toilet. Kamu lagi apa?
Benar saja. Saya tidur di ranjang, kamu di sofa. Saya tidak menyentuhmu, kamu juga jangan menyentuh saya. Saya menyentuhmu. Mimpi saja. Ini Cian, Nenek antarkanmu camilan manis. Sekarang bagus. Aku akan segera punya cicit. Nenek mengetuk. Jangan biarkan dia lihat kita tidak di tempat tidur. Aku turun dulu. Tunggu kamu di bawah. Setelah bersih-bersih. Mu cancang. Posisi. Nyonya Huo hanya milik. Makan lebih banyak. Istri, ayo, duduk. Duduklah. Minum teh, susu. Xiaojun, kamu dengar yang Ren bilang tadi kan? Kalau dengar, kenapa? Ren cucu kakek, Hugh. Mengapa kamu mempermalukannya di depan banyak orang di pesta ulang tahun? Jangan marah, Tante Lin. Bukan salah Xiaojun. Dia hanya terpesona oleh wanita itu. Istri, mau aku balaskan dendam untukmu? Cium aku. Saya langsung usir orang yang mengganggumu. Menolak. Dengar tidak? Lihat tidak? Istriku sudah tidak senang. Segera pergi. Mau ikut bersama? Kamu dengan tante itu tidak akur. Dia, ibu saya baru saja berpulang. Dia langsung jadi istri Huo. Datang nanti, tak perlu sapa dia. Anggap saja dia tidak ada. Makanlah, kamu terlalu kurus. Selesai makan kita ke kantor untuk tanda tangan kontrak. Sudah jam 9. Saya pergi dulu. Mu Cianqiu, Tunggu saya. karena cara lembut dan keras tidak berhasil. Sebaiknya pakai cara yang lebih ekstrim. Jika aku mengandung anak keluarga Huo, aku yakin Nyonya Huo tidak akan menolak. Siapkan sesuatu untukku. Aku angkat telepon dulu. Oke.
Aku naik dulu. Bu, saya antar Anda ke atas dulu. Tidak apa-apa. Saya naik sendiri saja. Bicara saja. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya asisten Tuan Air. Saya datang untuk mengambil dokumen. Sayang, kamu lihat apa? Saya. Tadi aku lihat ada orang masuk ke kantor. Kamu ambil sesuatu. Benarkah? Kali ini sepertinya mereka mencuri dokumen penawaran tenderku. Kamu tahu dari mana? Saudaraku yang baik ini. Pasti ia suruh seseorang mencuri. Apa ingin tahu harga dasar tenderku? Atau membocorkan ke orang lain? Atau mau ambil sendiri? Kalau begitu, kita balikan keadaan. Apa itu membalas dengan tipu daya? Itu saja. Cari orang. Tak menyangka Nyonya Huo bisa sejahat itu. Benarkah? Tapi sepertinya memang agak keterlaluan. Bagaimanapun juga, dia adikmu. Apakah dia adikku? Masuk! Kenapa tutup matamu? Kita tidak melakukan apa-apa. Ini teh susu yang Nyonya suruh saya antar. Hehe. Nona Kyo, barang sudah saya taruh di dalam, porsinya double, tenang saja. Shao ini khusus disiapkan oleh Nyonya Tua untuk Tuan kedua. Beri ke asisten Shao. Dia tahu harus apa. Baik. Saya tidak percaya. Kali ini masih gagal. Agak aneh. Kurang pintar. Istri, teh susu. Minum teh susu. Buka untukmu, istri. Istri sering minum teh susu bisa bikin kulit putih seperti saya. Benarkah? Apa kamu bilang minum teh susu? Istriku? Aku harus rapat. Habiskan teh susu. Aku pergi. Lepaskan aku! Akhirnya, kutangkap kamu! Lepaskan aku! Pertemuan hari ini selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Silakan lanjutkan pekerjaan. kamu kesini untuk apa? Touchen, aku suka kamu. Biarkan aku jadi penawar untukmu. Apa kamu? Aku cuma menaruh sesuatu di teh susumu. Kok kamu tidak bereaksi? Kian, kamu selalu mengacaukan urusanku. Lepaskan aku! Dengar, kalau kamu tidak cantik dan bukan wanita kakakku, aku tidak akan menyentuhmu. Diam, kalau tidak aku pukul.
Berani sekali kamu. Kak, jangan panggil aku kakak. Patahkan kaki mereka. Huo Shouchen, kamu kira kamu siapa? Kamu mau patahkan kakiku? Kalian mau apa? Mau apa? Kalau kalian berani, ibu saya tidak akan biarkan. Berani sentuh anak saya. Patahkan kakinya. Ibu, akhirnya ibu datang. Kakak mau patahkan 3 kaki saya demi perempuan? Kalau lama, saya cacat. Anakku, kamu tidak apa-apa? Tenang, aku tidak akan membiarkanmu terluka sia-sia. Sungguh. Menang proyek tender, ayahmu pasti akan menghargaimu. Tunggu saja saat tender nanti. Kalian tunggu saja. Ayo, pulang. Nyonya, silakan minum teh. Ada apa dengan Kian-Kian? Nana, nanti akan aku jelaskan. Yes. Kau tahu siapa aku? Siapa kamu? Yu Shaoken. Dia suamiku, Yu Shaoken. Sudah bangun? Nyonya Huo. Nyonya Huo, jangan bilang kamu lupa kejadian kemarin. Kali ini, kamu harus bertanggung jawab padaku. Mau ke mana? Saya turun cari nenek. Saya turun dulu cari nenek. Ternyata seperti yang kamu pikir, Huo Jing'en sedang mencari investasi saat persiapan tender. Rebut proyek ini, Huo Jing'en menang tender, investor mundur. Kekurangan dana tender harus ditanggung sendiri. Bos, biasanya kamu tidak suka pakai cara seperti ini kan? Hari ini, siapapun yang ganggu istri saya tidak akan diam. Apalagi ini ide istri saya. Tidak, apa-apa. Lanjutkan sesuai rencana. Tutup. Xiao Chen, kata Kian-Kian, kalian mau ikut tender sore ini? Saya sudah menyiapkan 1 set pakaian untuk masing-masing dari kalian. Jangan lupa ganti pakaian saat pergi. Terima kasih, Nek. Ayo, pergi. Nek, kami mau ganti pakaian dulu. Silakan pergi. Terima kasih. Nek. Aku mau ganti pakaian. Ibu Huo, kita sudah lakukan semuanya. Sekarang malah malu. Terlambat, ya? Saya sudah ganti. Bagus? Tidak? Tentu bagus. Istri saya selalu terlihat cantik. Menurutmu yang ini bagus tidak? Kalau begitu, ayo kita berangkat. Haha, ini kakak laki-laki baik saya. Kok bawa perempuan ke acara tender?
Kamu tidak tahu? Bos perusahaan lain menertawakan keluarga Huo. Saya sudah suruh patahkan 3 kakinya. Kamu kerja bagaimana? Saya ingatkan, saya Huo Sanxiao. Dia cuma sekretaris biasa. Berani patahkan kaki saya. Mana mungkin? Istriku, kamu mau lihat seseorang dipatahkan kakinya? Suami itu terlalu brutal. Bagaimana kalau lepas satu lengan saja? Cepat, pergi! Saya beritahu kalian, nanti dalam tender ini, kalian masuk dengan senyum. Keluar dengan tangis. Ayo kita pergi! Ayo, istri. Halo semua, saya pembawa acara tender ini. Sekarang, saya umumkan tender resmi dimulai. Silakan serahkan dokumen penawaran satu persatu. Kali ini, apa yang kalian punya untuk bersaing dengan saya? Tuan muda ketiga, Anda diam-diam dapat harga dasar penawaran tuan muda kedua. Kali ini, pasti Anda yang menang. Proyek bagus seperti ini hanya bisa saya tangani. Huo Shouchen itu hanya tahu membujuk wanita. Tidak berguna. Dia bisa menang tender? Semua, setelah evaluasi komite, hasil tender keluar, dia adalah Grup Huo Sanxiao. Selamat atas kemenangan dalam tender grup. Sanxiao, ada masalah. Saya sudah dapat semua proyeknya. Masalah apa? Cari investor project. Investor kabur. Apa maksudmu? Suruh ambil daftar penawaran dari perusahaanku. Kira urus langsung. Jadi saya beri kamu kesempatan agar bisa bertindak. Kalian berani mempermainkan saya? Strategi ini. Kamu mempermainkan saya lagi. Yo, Sanxiao. Bukannya cari masalah dengan kami. Lebih baik pikirkan cara menutup kerugian 30 miliar itu. Istri, mari. Ya, suami. Sanxiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mana aku tahu. Aku bayar 2 kali lipat untuk dapatkan dokumen tender Huo Shouchen. Sekarang dia malah mempermainkanku. Sanxiao, ke depan kamu pemilik keluarga Huo. Uang perusahaan juga milikmu. Temui nyonya sekarang 30 miliar bukan masalah. Benar. Ibu pasti ada solusi. Ada apa? Tuan Huo, proyek tender sebagus ini. Kamu bilang padaku untuk bersaing secara murni. Biar aku bersaing dengan kemampuan sendiri. Huo Jinghan tidak sanggup pegang proyek sebesar ini. Suruh dia sendiri tutupi kerugian ini. Katakan, tidak akan membuatnya rugi. Tuan Huo, aku baru sadar. Kamu lebih buruk dariku. Kamu meremehkanku. Ayo, pergi. Huo Shouchen, Mu Qianjian, hari ini soal ini, gitu mau. Saya sudah dapat proyeknya, tapi investor mundur. Ini semua ulah Huo Shouchen dan Mu Qianjian. Mereka sengaja membuat saya mencuri dokumen penawaran. Bahkan investor mundur juga karena mereka. Keterlaluan! Huo Shouchen ini berani sekali menjebak anak saya. Nah, kalau ayah tahu, pasti dia sangat marah. Tenang saja, ada mama. 300 miliar bukan masalah. Nanti pasti bisa dipindahkan ke rekening perusahaan. Masalah ini. Apa ini melanggar hukum? Mama punya kendali atas direktur keuangan perusahaan. Nanti biar dia atur, pasti bisa. Nanti setelah proyek selesai, uangnya bisa dikembalikan diam-diam. Huo Shouchen berani menjebak anak saya. Tidak terjadi. Mu Qiantian. Kamu pikir Shouchen benar-benar menyukaimu? Sungguh lucu. Mu Qian
Kamu pikir menikahi Shao Chun membuatmu jadi hebat? Ku beritahu, Shao Chun sama sekali tidak suka kamu. Pengganti. Kamu pikir aku akan percaya ucapanmu? Ada satu sapu tangan di ruang kerja Shao Chun. Itu hadiah dari seseorang yang dia suka. Tidak percaya? Silakan cek sendiri. Meski itu benar. Kenapa? Cemburu? Cemburu? Nona Q. Nona Q. Kamu kira aku akan cerai? Hanya karena kata-katamu? Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu? Oh, benar. Besok jangan cari aku. Kalau tidak penting, aku sibuk. Nona, para petinggi perusahaan sudah di dalam. Keluar dulu. Nona, tidak mau angkat telepon dari Pak Huo? Tidak. Mau. Saya pamit dulu. Huo Shoujian, kalau aku tahu kamu suka orang lain, kamu tamat. Proyek cukup sampai sini. Ingat kirim ke email saya setelah selesai. Baik, sudah diterima. Kenapa tidak angkat telepon saya? Satpam di bawah sudah memberitahu saya. Jadi Kyuranan datang mencarimu. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan pada saya? Tahu? Saya memang tidak dekat dengannya. Kyuranan bilang kamu sudah punya orang yang kamu suka. Kamu simpan sapu tangan itu bertahun-tahun. Kamu sangat menghargainya. Kamu marah pada saya. Karena itu, saya suka melihat istri saya cemburu. Jangan sentuh saya. Istriku, biar saya jujur padamu. Sebelum menikah denganmu, memang saya pernah suka seseorang. Kamu masih ingat waktu SMA? Kamu pernah menyelamatkan seorang cowok tampan? Kalian sedang apa? Kamu tidak apa-apa. Mereka sudah pergi. Jangan takut. Oh, ternyata orang yang dipukuli itu kamu. Sejak saat itu aku mulai menyukaimu. Jadi waktu itu kau minta aku acting. Aku langsung setuju kan? Kamu sudah tidak marah kan? Jadi Q Ronjen bilang sapu tangan itu dari aku untukmu. Kamu masih simpan sampai sekarang? Kakak, sapu tangan ini bagus sekali. Lusuh dari kamu. Itu tidak penting, sayang. Ada satu hal yang aku simpan dalam hati, belum pernah aku bilang. Hal apa? Aku suka kamu. Ceritakan. Ceritakan. Ada melapor di kantor. Lin Shuyun bertemu bagian keuangan diam-diam. Sek. Aku ingin tahu apa yang ibu dan anak itu rencanakan. Bos. Jadi Q Ronjen mau bagaimana? Bagaimana menangani? Mulai sekarang, keluarga Cio dilarang masuk rumah keluarga Huo. Kalau tidak, saya belum memutuskan. Tapi pasti akan buruk. Bisa. Baiklah. Ayo makan. Ada apa denganmu? Ho Shao Chen sudah mulai memeriksa keuangan. Apa? Lalu, bagaimana kalau ayahku tahu kita pakai dana perusahaan? Kita berdua akan diusir dari keluarga Huo. Tenang saja, ada ibu. Kalau Ho Shao Chen berani selidiki, saya akan lempar masalah ini ke dia. Periksa sepuasnya. Orangku sudah cek. Lin Chuyun bertemu direktur keuangan perusahaan. Dan bukan cuma sekali.
Lagi pula, apa lagi? Pada tender terakhir, Lin Chuyun dan Huo Jing'en entah dapat uang dari mana. Bisa tutup kekurangan itu. Baik, aku tutup dulu. Kalau kamu ada kerja, lanjut saja dulu. Ayahku sudah aku urus. Kamu ikut aku. Kalian sedang apa? Kak, kamu kan sudah jadi presiden perusahaan. Kenapa masih berbuat curang? Kamu berani mencuri uang perusahaan. Apa sih yang kamu omong? Kamu belum tahu? Kakak baikku, bareng direktur keuangan kita. Habiskan arus kas perusahaan sampai 30 miliar. Dia bakal lama di penjara. Kalau tidak salah, proyek lelang sebelumnya juga 30 miliar. Jangan tuduh aku sembarangan. Istri. Kamu benar-benar adik terbaikku. Aduh. Tangkap 2 orang selingkuh ini. Mau coba siapa? Asisten, Shao, serahkan padamu. Istri, jangan lupa kejadian terakhir. Kalian berpura-pura justru membuat musuh lengah. Saya tanya, pengasuh dan direktur keuangan. Istri, tenang saja, saya cari bukti. Bawa mereka pergi. Mengerti maksud saya? Tidak, saya tidak setuju. Saya yakin istri saya pasti bisa. Ingat kata-kata saya. Kakak tetua. Nyonya. Kakak kedua ini. Kakak setiga hanya dengan 30 miliar mengusir Huo Shouchen dari perusahaan. Kamu pasti pimpin keluarga Huo selanjutnya. Betul, kakak ketiga, keluarga Huo milikmu. Tentu saja, saya kan anak ketiga keluarga Huo. Cepat atau lambat semua ini jadi milik saya. Haha. En Willy mengangkat gelas untuk Anda. Apa saja yang kalian lakukan? Tak bisa tahan satu wanita. Pesta perayaan ini. 3 saudara tak undang aku kakak ipar. Terlalu asin rasanya. Kian, ini pestaku. Jangan bikin masalah. Kamu takut, San Xiao? Yu Kian, ini acara perayaan, bukan tempatmu sesuka hati. Tante Lin, aku datang ke acara ini. Bawa hadiah untuk San Xiao. Hitung, semua kerugian 30 miliar itu atas nama Huo Shouchen. MU Kian, ini tempatku. Berani bikin keributan? Satpam, usir mereka. Berani sentuh menantu? Ayah. Ayah. Xingquan, kenapa kamu datang? Tidak datang. Kalian mau mencelakakan anakku. Ayah, semua itu perbuatan kakakku. Itu semua kakak. Dia serahkan mencuri 30 miliar perusahaan akibat ulahnya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan aku dan ibu. Apa yang kalian lakukan? Kamu pikir aku tidak tahu? Xingquan, di depan banyak orang, kau bilang aku mencelakai Xiaochun. Berebut tender tanpa izin, kurangi aset perusahaan. Kalian berdua memang kejam. Aku tidak lakukannya. Tidak akan mengaku. Kamu! Adeganmu bagus. Kamu tidak tertangkap. Kamu kecewa? Aku tidak tertangkap. Xiaochen, bagaimana bisa kamu bilang aku memfitnahmu di depan ayahmu? Kamu tahu jelas ini rencana atau kenyataan. Zhang, kamu tahu risiko menggelapkan 30 miliar? Bisa di penjara seumur hidup. Ketua, bukan saya. Semuanya suruhan Nyonya. Dia paksa saya. Nyonya bilang harus lakukan. Hancurkan karir saya. Ketua, saya salah. Ampuni saya. Keluar. Xiaochen, maksudmu apa? Lin Chuyun, sudah bertahun-tahun sejak kamu menikah ke keluarga Huo. Aku sudah baik padamu. Lama bertahun kamu salah. Aku maafkan.
Tapi kenapa kamu menyakiti Xiao Chun? Aku hanya ingin kau melihat dia sekali lagi. Jangan pilih kasih. Apa aku salah? Sampai sekarang kau masih belum sadar. Ayah, semua yang ibu lakukan demi aku. Hukum aku. Meski semuanya sudah terjadi. Aku tahu dosaku besar. Aku tak berharap kau memaafkanku. Tapi, Jingan adalah putramu. Semua yang dia lakukan karena aku tidak membimbingnya dengan baik. Aku harap kau tak terlalu keras padanya. Ibu, sampai di titik ini, hanya bisa begini. Mulai sekarang, kemas barangmu dan keluar dari Huo. Jingan, broker kartunya hari ini. Mulai dari bawah perusahaan. Mulai sekarang, Huo Group kalian yang kelola. Mengapa terus menatapku?